Universitas Pendidikan Indonesia berkomitmen penuh dalam keterbukaan informasi. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. M. Solehudin MPD MA usai menjadi narasumber majalah Buka Komisi Informasi Pusat pada Jumat 19 April di Gedung Rektorat UPI Kampus Bumi Siliwangi. Rektor memandang sebagai lembaga publik, UPI harus memiliki komitmen dalam implementasi kebijakan universitas secara maksimal untuk kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat informasi Indonesia dimanapun Anda berada. Salam terang informasi publik. Dalam upaya peningkatan kualitas dan penyediaan layanan informasi publik di lingkup perguruan tinggi, Komisi Informasi Pusat hadir dengan mengangkat tema keterbukaan informasi pada sektor pendidikan. Mengapa penting? Karena perguruan tinggi sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya bagi publik dengan cara yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Mahasiswa, orang tua, dosen, dan masyarakat mempunyai hak untuk tahu berbagai informasi yang ada di perguruan tinggi untuk informasi yang bersifat terbuka. Untuk mengulas tentang praktek keterbukaan informasi publik dalam lingkup perguruan tinggi, kami akan bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Solehudin MPD MA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di UPI ya. Kita ngobrol santai aja ya, Pak ya. UPI kan sudah, kalau kita melihat ini udah ada piagamnya ya, 2 kali berturut-turut di posisi informatif, kemarin agak turun sedikit saja di posisi menuju informatif. Nah, kalau secara global, bagaimana Pak Rektor melihat pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia ini? Ya, kalau dalam pengamatan saya melihat implementasi keterbukaan publik di pendidikan nasional ini meningkat sangat signifikan kalau menurut saya ya. Jadi alhamdulillah Kemendikbud kita juga bukan hanya mendorong ya, bukan hanya memfasilitasi kita untuk betul-betul melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi ini, tapi juga memberikan keteladanan gitu ya. Dalam arti bahwa Kemendikbud sendiri itu insya Allah sudah melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi ini dengan menyediakan berbagai informasi yang memang selayaknya gitu ya diketahui oleh publik. Dan alhamdulillah dengan dukungan teknologi, dengan ya IT yang kita miliki sekarang, saya kira tidak begitu sulit sekarang bagi kita ya, bagi Kemendikbud, bagi perguruan tinggi, bagi lembaga pendidikan untuk menyediakan berbagai informasi sehingga masyarakat itu betul-betul mendapatkan akses ya dengan mudah itu sekarang itu untuk mendapatkan informasi apapun yang memang itu layak diketahui secara publik. Jadi di dalam kacamata saya ini sungguh ada peningkatan yang luar biasa saya kira. Pak Rektor, ini kan kalau berdasarkan data yang ada di Komisi Informasi ketika kami melakukan monitoring evaluasi, ternyata dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia baru 32% nih yang ada di posisi menuju informatif dan informatif dalam kategori baik ya. Artinya masih ada 68% yang kategorinya justru tidak informatif, sangat buruk begitu. Nah, apa sih Pak Rektor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di perguruan tinggi? Ya, kalau menurut saya pertama kan komitmen dari Sivitas Akademika, terutama pimpinannya. Ini komitmen pimpinannya kan sangat menentukan sebetulnya. Kalau pimpinannya komit, ya apapun kan bisa diciptakan, bisa dikondisikan ya untuk memenuhi hal-hal tersebut. Nah, yang kedua di samping komitmen ini adalah juga saya kira ini pengetahuan kita juga ya. Kita kan perlu tahu juga sebetulnya standarnya, regulasinya dan segala macamnya. Seperti misalnya yang dialami oleh UPI saja kemarin, kenapa kita sampai turun? Ya karena memang sebetulnya kan segala upaya, segala daya sudah kita lakukan gitu ya. Tapi ternyata ada yang terlewatkan. Dan ini pentingnya ada evaluasi juga. Ya setelah dievaluasi kita jadi tahu, oh di mana bolongnya. So kalau tidak diberitahu, sepertinya kita sudah sempurna, sudah semuanya dibuka gitu, sudah ini. Ternyata ada unit-unit tertentu yang ketinggalan, atau ada yang belum siap mungkin secara teknologi dan sebagainya. Nah ini barangkali pentingnya komitmen dan kebersamaan dari semua unit saya kira ya. Dan juga pentingnya masukan. Nah ini kan kalau sekarang diketahui, kalau saya melihat kan beberapa periode yang lalu UPI juga mungkin hanya cukup informatif, tapi dalam waktu singkat itu kan melejit sampai ke
tingkat informatif. Walaupun memang, nah ini jangkauannya ke daerah-daerah atau kemana mungkin ya masih ada beberapa teman yang belum begitu apa ya terundang gitu untuk melakukan ini. Nah, oleh itu saya kira insya Allah lah kalau Kemendikbud sudah diberitahu sekian 60%, nah ini kan bisa disikat habis kalau menurut saya itu supaya semuanya informatif gitu. Kan kami melihat Pak Rektor nih komitmennya terhadap keterbukaan sangat kuat nih ya beserta jajarannya, karena kalau tadi yang Pak Rektor katakan nggak ada komitmen dari pimpinan juga PPID-nya ingin bekerja juga nggak akan jalan gitu. Nah, kenapa sih Pak menurut Pak Rektor keterbukaan di perguruan tinggi ini menjadi penting gitu? Ya, ini kan kita paham dan kita sadar betul bahwa perguruan tinggi ini adalah lembaga publik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan, bahwa kebijakan kita, implementasinya itu betul-betul itu secara maksimal memang melayani kebutuhan publik. Nah, disinilah pentingnya saya kira keterbukaan informasi. Karena dengan adanya keterbukaan informasi ini, dengan adanya transparansi, dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka kita kan menjadi terawasi. Jadi ini adalah salah satu sarana untuk menciptakan akuntabilitas kita di dalam penyelenggaraan layanan. Ya, tidak boleh ada lagi di era sekarang itu misalnya yang mengelola perguruan tinggi atau lembaga pendidikan maupun pendekatannya ya semaunya, seininya. Nggak bisa sekarang. Kita ada regulasinya, kita ada aturannya. Dan sekarang itu kan begitu cepat saya kira. Ya, kemarin misalnya BPK masuk ke sini, ke beberapa perguruan tinggi langsung direspon oleh Kemendikbud, langsung direspon oleh semua perguruan tinggi. Nah, itu begitu cepatnya sekarang kan. Begitu kita tahu kelemahan kita, tahu ada celah gitu ya, yang memang harus diperbaiki, maka dengan serentak kita bisa merespon dengan regulasinya, dengan implementasinya, sehingga mungkin BPK pun atau siapapun nanti menjadi puas dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau edukasi yang dilakukan di UPI sendiri terhadap kan banyak unit di sini ya, banyak fakultas dan fakultas juga punya kewajiban untuk membuka informasinya. Nah, sistemnya apakah dia satu pintu ke universitas atau fakultas diberikan kewenangan nih Pak? Ya, ginilah. Pertama kan kita perlu ada SDM. Jadi dimanapun perlu ada SDM yang menggerakkan. Kalau tidak ada SDM yang menggerakkan, kan susah juga. Baik secara nasional. Makanya ada komisi sekarang keterbukaan informasi itu kan sangat bagus saya kira, karena itu kan menyadarkan kita semua. Coba kalau nggak ada komisi itu kan kita juga jadi kadang-kadang terlupakan. Nah, di UPI pun alhamdulillah kita punya misalnya lembaga ini yang namanya kehumasan. Nah, lembaga inilah yang secara khusus diminta oleh saya untuk menggerakkan. Jadi pertama untuk mempelajari apa itu keterbukaan informasi, apa itu regulasinya seperti apa, persyaratannya apa, komponen-komponen apa yang harus dipenuhi, dan itu pula yang disebarluaskan kepada seluruh unit yang ada di ini. Sehingga karena kemarin ada satu unit aja yang lengah, turun kita itu. Tidak boleh ada satu pun yang lengah. Sepertinya saya itu udah melenggang, ini sepertinya semua sudah. Ternyata ada terlewat satu, ya turun gitu. Karena setiap komponen itu harus semuanya bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya kira, dengan adanya lembaga yang dipimpin oleh Pak Hendra ini, ya alhamdulillah gitu ya, semua digerakkan, semua diinikan, dan semua harus memenuhi standar. Ya, memang di UPI ada satu pintu ya yang untuk begitu ada pengaduan sebut. Kalau informasinya kan mestinya dibuka setiap saat. Jadi setiap apakah itu fakultas, apakah itu unit keuangan segala macam, kan semua itu kita punya web dan web itu bisa dibuka. Nah, sekarang kalau misalnya mau tanya bagaimana informasi tentang masuk perguruan tinggi ke UPI, nggak usah tanya rektor sekarang, tinggal dibuka webnya, semuanya prosedurnya sudah jelas. Aturan misalnya bagaimana itu nanti registrasi akademik segala macam, segala aturan itu dibuka dan siapapun boleh baca. Dan siapapun boleh memberikan masukan. Nah, saya kira jadi setiap unit itu harus sama-sama, memang tidak boleh ada yang tertinggal. Insya Allah kalau kebersamaan itu dilakukan, ya tadi ya harapan kita untuk memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional itu bisa dipenuhi, saya kira. Pak Rektor, kalau kita bicara informasi publik kan, tapi ada juga informasi yang masuk kategori dikecualikan atau rahasia. Nah, sejauh mana sih atau berapa persen kira-kira informasi di UPI yang masuk kategori dirahasiakan? Karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang PDP juga nilai mahasiswa juga kan dikecualikan. Iya. Memang ada beberapa hal, saya mungkin tidak hafal presentasinya, Pak Hendra bisa mengklarifikasi ya, tapi memang kita juga kan perlu melindungi ya hak privasi apakah dosen apa mahasiswa. Sebab kalau informasi ini dimanfaatkan dengan tidak benar, kan itu berbahaya juga. Nah, ini yang harus dilindungi. Oleh karena itu kan ada pelaturan rektor di sini ya, yang mendata mana dengan merujuk ya pada aturan yang ada, mana informasi yang dikecualikan, mana yang terbuka. Karena bagaimanapun kita harus menjaga kan ini, jangan sampai nanti data kita, ini terus terang saja kalau saya mau bukan korup ya, mau mendapatkan uang tanpa korup dalam arti itu bisa sebetulnya jual informasi.
Itu ada perusahaan yang kepada saya itu, tolong saya diberi akses kepada data ini, dan saya jamin tidak akan menyalahgunakan. Enggak, saya katakan. Saya tidak butuh dengan itu. Coba kalau rektornya misalnya bobol itu, ya, kasih dan itu memang hanya minta informasi, tapi nggak bisa, saya katakan. Itu adalah hak privasi yang harus dilindungi. Apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, nah itu tetap itu. Ya, jadi dengan merujuk kepada regulasi yang ada, tentu kita membuat peraturan rektor kan, ada jenis, hanya saya tidak hafal ya, mana yang dikecualikan itu, sehingga itu tetap diproteksi oleh kita juga. Dan boleh didebat sebetulnya, kalau itu dianggap keliru ya silakan nanti kita perbaiki. Tapi kan itu diumumkan juga, ya, diketahui oleh masyarakat juga. Karena bagaimanapun saya harus melindungi seluruh warga masyarakat UPI, jangan sampai disalahgunakan informasinya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak untuk kepentingan publik lah gitu. Pak Rektor, kalau kita melihat kan makin ke sini ini untuk penerimaan mahasiswa baru, ini kan disampaikannya langsung kepada yang bersangkutan, tidak diumumkan secara terbuka kepada publik gitu kan. Kalau yang era-era dulu kan di media, di koran tuh biasanya ada nama-namanya lengkap gitu ya, jadi orang bisa tahu. Nah, pandangan Pak Rektor sendiri gimana nih dengan pola seperti ini? Kalau dulu kan sebetulnya yang diumumkan itu hanya orangnya, Bu, ya. Iya, betul. Skornya tidak diumumkan. Iya. Kalau sekarang juga skornya justru yang diumumkan sekarang. Jadi orang bisa komplain, bisa membandingkan. Kalau ada seseorang yang skornya misalnya dia lebih tinggi, tapi tidak lulus, sementara, nah sekarang bisa komplain. Kalau dulu justru tidak. Justru itu hanya diumumkan orangnya saja. Namanya aja ya. Sekarang tidak. Ya orangnya, ya itunya juga. Orangnya juga diumumkan sebetulnya kan gitu. Tapi angkanya juga diumumkan. Sehingga kalau ada yang main-main dengan angka itu, ya silakan berurusan nanti. Justru sekarang itu jauh lebih terbuka dari dulu, ya. Sekarang itu nggak akan ada yang macam-macam. Makanya saya katakan kepada siapapun yang datang yang nanya, kalau ada orang yang misalnya menjanjikan apapun, itu pasti bohong. Saya katakan, ya. Karena apa? Semua sudah terbuka, nggak ada sekarang, ya. Walau alam kalau di tempat lain ya. Tapi kalaupun mau berurusan ya, mungkin ada efeknya juga kan bagi yang bersangkutan gitu. Tapi insya Allah lah kalau di UPI. Gitu. Aman ya, aman. Ya. Pak Rektor, kan nih banyak perguruan tinggi yang sedang bermasalah nih. Salah satu contoh kasus nih yang terbaru kan yang pengiriman mahasiswa ke Jerman ternyata tidak untuk menjadi pelajar di sana. Kemudian juga banyak kekerasan di dalam perguruan tinggi sudah banyak terjadi. Di UPI sendiri ada kasus-kasus seperti ini yang terjadi? Ini kalau masalah pengiriman kita ke luar negeri, kalau kita itu makanya ada cross check yang luar biasa. Ya, kita kan ke Jepang, tapi kita kadang-kadang kita pantau ke sana, kita lihat dulu, kita pastikan. Nah, ke Jerman juga saya ditawari, tapi kan saya minta Pak Rektor tolong cek dulu. Ini apakah lembaganya meyakinkan atau ini kan? Nah, setelah dipelajari kurang meyakinkan, tidak meyakinkan, makanya kita jangan ikut. Ya, jadi harus kita memastikan betul kalau mahasiswa kita akan mendapatkan pelayanan yang semestinya. Nah, kalau sisi kekerasan dan macam-macam itu dimanapun terjadi. Saya katakan di UPI pun terjadi. Tapi jangan mengartikan begini ya, oh dulu mah nggak ada, oh dulu lain. Dulu kita pendekatannya kekeluargaan. Kalau ada apa-apa, kita selesaikan secara kekeluargaan. Sehingga itu diupayakan tidak muncul keluar. Kalau sekarang itu bukan begitu, kita buka. Kita ada lembaganya sekarang, lembaga unit yang secara khusus menangani masalah kekerasan. Lembaga ini melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh warga, apakah dosen, karyawan, termasuk mahasiswa, untuk jangan sungkan-sungkan mengadukan. Dan sekarang dibuka itu, apa itu ya, web untuk pengaduannya itu dibuka. Sehingga kalau sekarang misalnya angka meningkat, bukan angkanya meningkat, tapi memang pendekatannya sudah lain. Jadi sekarang betul-betul dibuka itu, apakah dosen, apapun, siapapun, mahasiswa, itu sekarang diinikan. Kalau dulu, maaf ya, pendekatannya kan kekeluargaan. Ya. Saya kebetulan orang kemahasiswaan, jadi kalau ada masalah itu, ya kita tutupi lah untuk menjaga nama baik. Tapi kalau sekarang mungkin eranya sudah bukan begitu. Eranya kita ya terbuka saja. Kita harus berani jujur melihat wajah kita lah, kira-kira begitu. Ya. Makanya kalau misalnya ada angka-angka, bukan berarti meningkat, tapi memang sekarang itu dibuka, diedukasi orang itu, supaya berani mengungkapkan, ya, supaya mendapatkan perlakuan yang katakanlah adil lah, gitu ya, dari kita. Kira-kira begitu, Bu, ya. Ya. Pak Rektor, sebagai bagian dari UPI ini, sebagai bagian dari 32% yang baik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Indonesia, komitmen dari Pak Rektor beserta jajarannya, apa nih harapan Pak Rektor untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Indonesia? Ya, saya kira keterbukaan informasi ini adalah satu instrumen, ya, satu cara bagi kita untuk mengawasi dan untuk menjamin, ya, kalau kebijakan kita, kalau implementasi dari kebijakan kita itu betul-betul sesuai untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, oleh karena itu saya berharap ini lembaga yang sudah ada secara nasional ini
terus diberdayakan. Jadi artinya kalau sekarang baru 30 sekian persen, ya mungkin dulu bahkan mungkin beberapa persen kan, tapi ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama melalui guidance, pembinaan segala macam dari komite nasional ini, komisi nasional ini, nah yang 60%-nya itu betul-betul lebih bisa. Karena UPI juga tidak terlalu lama barangkali kita ya. Dulu ketika awal di ini kan hanya cukup informatif atau apa ya, tapi kalau ada komitmen kan tidak harus terlalu lama. Ya, karena kalau kita dinilai itu bukan hanya sekadar untuk mendapatkan nilai, tapi yang paling penting itu adalah kita mendapatkan feedback, kita mendapatkan masukan, dan dengan feedback dan masukan itu kita memperbaiki diri. Kalau tidak ada perbaikan dirinya, ngapain saya katakan? Itu kan percuma saja penilaian itu. Kan itu hanya apa ya, simbol aja, ini. Yang penting itu pelaksanaannya, saya kira. Nah, jadi apa yang sudah digelorakan secara nasional ini, tentu saya mengajak pada seluruh Sivitas Akademika UPI, seluruh teman-teman juga di perguruan tinggi lain, untuk sama-sama ya kita, ini amanat kan, kalau saya itu kan amanat ini kan hanya sesaat, saya menjabat rektor hanya 5 tahun, kapan lagi saya berbuat? Ya, saya ingin jadi rektor, dulu ditanya kenapa ingin jadi rektor, karena saya ingin memaksimalkan pengaruh saya ingin memaksimalkan otoritas yang saya pegang itu untuk memajukan UPI dalam segala hal. Jadi kalau tidak dimaksimalkan, kesempatan itu ya rugi, sayanglah, lebih baik yang lain yang jadi rektor saya katakan. Nah, ini kepada teman-teman semua, ini kesempatan sangat terbatas saya kira, oleh karena itu mohon kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk betul-betul ya memberikan kinerja terbaik bagi lembaga kita yang salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Jadi saya kira keterbukaan informasi ini saya kira menjadi satu ini alat untuk mendapatkan feedback, masukan dan macam-macam. Hanya ya kadang-kadang suka ada juga yang salah menggunakan gitu ya. Kadang-kadang itu kan di luar itu kadang-kadang ada lembaga tertentu yang itunya untuk keterbukaan informasi, tapi ujung-ujungnya bukan itu sebetulnya. Itu yang saya kalau dalam menghadapi yang begitu saya berani saja. Saya hadapi, saya katakan mau di mana saya hadapi. Ya, saya kasihan tuh sekolah-sekolah itu kan kadang-kadang banyak dikunjungi oleh nggak tahu orang apakah itu menamakan apa yang ujung-ujungnya bukan itu gitu. Nah, itu yang tidak perlu saya sebutkan lah. Jadi dalam menghadapi yang seperti itu, saya minta teman-teman juga berani saja. Karena kalau kita memenuhi orang-orang yang seperti itu, justru itu merusak gitu ya. Bagaimana kita mau tidak korup kalau kita sudah mau memberikan misalnya hal-hal ya kepada yang bukan ininya gitu. Saya kira itu ya. Jadi harus ada keberanian juga bagi kita untuk betul-betul menghadapi ya orang-orang atau pihak tertentu yang mencoba melencengkan ini ya gitu dari arah yang sesungguhnya gitu. Karena terakhir nih pertanyaan. Ya. Apa sih mungkin masyarakat Indonesia pengen tahu nih, apa komitmen Pak Rektor untuk keterbukaan informasi di Universitas Pendidikan Indonesia pada khususnya dan untuk pendidikan nasional pada umumnya? Ya, bagi saya sih keterbukaan informasi adalah keniscayaan. Ini bukan pilihan mau atau tidak mau, ini keharusan, tidak bisa tidak. Nah, oleh karena itu sejak awal saya cepat membangun lembaganya, memberdayakan SDM-nya, kemudian juga bagaimana memberdayakan SDM itu semua dua hal. SDM kehumasannya dengan melalui pelatihan segala macam, termasuk kita minta guidance ya kepada komisi informasi yang tingkat nasional, termasuk juga bagaimana ini menggelorakan ini kepada seluruh unit yang ada di sini. Ya, jadi nggak bisa ada setengah-setengah, itu nggak bisa lah, nggak boleh lah kalau menurut saya itu. Nggak akan ada hasil yang ini. Mesti kalau kita mau melakukan hal itu secara total, termasuk juga dukungan informasinya. Makanya yang namanya UPI itu kan begitu saya jadi rektor, tahun berikutnya udah langsung saya mendeklar SMS. SMS itu apa? Smart Management System. Smart Management System itu bukan hanya untuk mendukung teknologi pendidikannya, tapi juga untuk membangun sistem manajemennya, termasuk keterbukaan informasi. Jadi sekarang kalau mau tahu UPI nggak usah datang ke sini sebetulnya, tinggal pijit dibuka, sudah. Ya kecuali kalau ada yang ingin silaturahim langsung ya silahkan gitu. Jadi saya kira nggak ada pilihan bagi kita sekarang kecuali totally committed dengan keterbukaan informasi. Walaupun tentu kita harus memenuhi guidance dari pusat juga, karena kalau enggak itu juga kadang-kadang ya kita nanti dimanfaatkan orang gitu ya untuk hal yang karena ada juga hal-hal yang harus memang dilindungi juga oleh kita. Saya kira itu Bu ya. Baik Pak Rektor, terima kasih banyak sekali atas komitmennya, terima kasih untuk waktu. Sama-sama. Terima kasih juga atas kehadirannya, dan saya harap gitu ya beliau ini teman-teman dari majalah ini bukan informasi ya, ini menjadi partner pemerintah juga, karena saya kira pemerintah tidak bisa kerja sendirian dalam hal ini. Kita harus istilahnya gini, kalau kerja bersama itu kan lebih ringan gitu. Tapi kalau hanya teriak-teriak sendirian kan susah. Oleh karena itu baik secara nasional, secara lembaga, termasuk juga ini ada
jurnal, majalah atau apapun, dan insya Allah mungkin kita pun nanti bisa kontribusi ya, kalau ada hal yang kita bisa kontribusikan, apakah dalam bentuk tulisan, pengalaman, dan apapun nanti dalam rangka sama-sama lah menggelorakan, sehingga ya sekarang ini udah eranya lah masyarakat mendapatkan perlakuan yang semestinya dari lembaga publik, saya kira ya, barangkali itu. Baik, terima kasih. Demikian sahabat Informasi Indonesia, bincang-bincang santai kita dengan narasumber kita yang sangat spesial dan luar biasa, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Solehuddin, MPD, MA. Semoga dapat memberikan banyak masukan dan manfaat Amin, bagi amin, ya Allah. keterbukaan informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Salam terang informasi publik.